Bismillah. Baik, ikhwatu fillah, kita lanjutkan pelajaran kita bahwa selanjutnya di mana kita menjelaskan tentang adab ya, ilmu ya. Insyaallah kita melanjutkan di pelajaran yang pertama, Tazkiratus Sami. Nah, di sini saya lewat biografinya ya, bisa dibaca aja biografi ya. Yang penting pelajarannya ya gitu ya. Terus juga yang tentang tahqiq ini juga dilewat saja ya. Silier ya punya. Yang mau baca-baca itu ya tentang tahqiqnya ya. Langsung kita di muqaddimah. Segala puji bagi Allah yang maha baik, lagi maha penyayang, yang maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui pemilik karunia yang besar. Salawat yang paling utama dan salam yang paling sempurna, semoga Allah selalu mencurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, yang turunkan kepadanya sebuah firman Allah, yaitu Az-Zikrul Hakim. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Nabi itu sesungguhnya ya berbudi pekerti yang mulia ya. Makanya dikatakan la'ala khuluqin azim, yaitu dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang agung ya, mulia itu ya. Setiap perbuatannya, setiap beliau juga belajar, setiap beliau juga mengucapkan ya itu ya gitu. Ini juga yang harusnya jadi pedoman buat kita ya gitu. Dan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia, yang mendampingi beliau di surga yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya di antara perkara yang paling penting yang patut bagi orang yang berakal dengan memanfaatkan masa puncak kepemudaannya dan menempa dirinya untuk mendapatkan dan meraihnya, yaitu adalah adab yang luhur dan syariat dan akal mengetahui keutamaannya, serta pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan sepakat memuji pelakunya. Nah itu, di antaranya kita sedikit harus belajar ya. Ini sifat kita ya, sekarang generasi apa nih Pak? Generasi alpha sekarang ya. Kan ada generasi X gitu, terus generasi milenial, terus generasi nanti zilenial cenanya, terus nanti alpha lah gitu ya. Saya baca di IG ya gitu. Nah, itu ada generasi alpha gitu ya. Gitu, alpha nate, terus sanes generasi alpha jalmi seur alpana seur hilapna gitu ya. Sanes tanya sebutannya gitu adalah generasi alpha gitu ya. Nah gitu. Nah, ini harus nih masa-masa muda nih, apalagi para pemuda nih ya, yang masih muda nih, masih muda di sini juga nih ya, masih muda. Ini harus benar-benar memanfaatkan waktunya, manfaatkan kesehatannya, itu ya, memanfaatkan fisiknya dan menempa dirinya juga ya gitu, bersabar akan kondisinya juga gitu ya gitu. Artinya dia manfaatkan ya gitu, karena ini waktu muda ya gitu. Akan ditanya itu ya, yang pertama-tama itu ditanya itu urusan ketika kita saat muda ya, kan umrih ya gitu tuh. Ketika muda ini dimanfaatkan buat apa nih? Masya Allah ya. Banyak yang terjebak, banyak pemuda itu banyak nongkrong ya gitu. Kayak nongkrongnya di ya hal-hal yang bermanfaat tidak apa-apa ya gitu, tidak apa-apa, walaupun di warung kopi itu ya, di mana di ya tempat-tempat itu ya
asal bukan tempat-tempat minuman keras, bukan ya. Ini yang bermanfaat ya, di warung kopi, di mana itu, di kafe, nah, itu yang bermanfaat. Tapi untuk membicarakan hal yang bermanfaat juga ya gitu. Nah, gitu. Ya. Bukan hal yang sia-sia. Ya. Terus juga menempa dirinya untuk mendapatkan. Nah, apa hasilnya? Ya, mendapatkan dan meraih adab yang luhur. Jadi harus punya akhlak yang mulia gitu ya gitu. Apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan, apa yang kita obrolkan, apa yang kita tongkrongkan, nah, harus menghasilkan adab yang luhur dan juga syariat dan akal. Ya, tentunya kita harus memahami ya syariat, minimal juga pemuda juga harus tahu syariat ya gitu, syariat ya. Apalagi misalnya mau nikah harus tahu syariat ya. Harus tahu syariat tentang nikah kumaha gitu ya. Nah itu yang satu pilah nih ya, yang belum nih, nah, harus tahu syariatnya gitu ya gitu. Dan akal terus dimanfaatkan juga akalnya ya, mengakui keutamanya udah pada rada dingin ya, adan ya, serta bagaimana pendapat-pendapatnya harus benar-benar ya, dan ucapannya sepakat memuji pelakunya. Itu pelaku apa yang memiliki adab mulia ya, gitu. Pasti akan dipuji ya. Wah si mah bager ya, si mah itu santun, si mah itu berehan, nah kan gitu kan pasti dipuji lah gitu. Wah si mah goreng patut misalnya. Semua goreng patut, goreng goreng budi lah gitu ya. Gitu. Goreng sebenarnya goreng lah kadang-kadang gitu kan punya. Nah kan jadi kalau jelek itu kadang-kadang pasti ada sebutannya juga gitu ya gitu. Nah, itu. Makanya ini sebagai pemuda kita harus manfaatkan gitu ya, apa yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya manusia yang paling berhak atas sifat yang mulia ini dan patut merengkuh derajat yang luhur adalah yang ahli ilmu. Dengannya mereka menduduki puncak keluhuran dan kemuliaan, meraih tongkat kepeloporan kepada ilmu yang merupakan warisan peninggalan para nabi. Karena mereka mengetahui keluhuran akhlak nabi dan adab-adabnya, kebaikan sirah para imam yang suci dari kalangan keluarga beliau dan para sahabat beliau, apa yang dijalani oleh para imam ulama as-salaf dan diteladani oleh para syekh dari kalangan khalaf ya. Kata Ibnu Sirin ya, kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Mereka belajar sikap sebagaimana mereka belajar ilmu ya. Nah itu. Jadi kemuliaan itu berhak dimiliki oleh siapa? Ahli ilmu. Jadi kita harus pinter lah. Pinter ya bukan artinya kita harus tahu segala gitu, bukan lah gitu. Ada masing-masing ketahu tentang pengetahuan ilmunya lah gitu ya gitu. Ya gitu lah gitu. Ya, insyaallah ya. Ada yang tahu tentang ilmu agama, ilmu fisika, ilmu sosiologi, ilmu bahasa, ilmu apapun lah gitu. Gitu. Ya. Tentang pengetahuannya gitu ya. Masing-masing ada ilmunya gitu. Nah gitu. Apalagi ilmu agama khususnya itu adalah warisan para nabi ya gitu. Nah itu. Dan bagaimana mereka belajar sikap, sebagaimana mereka belajar ilmu ya gitu. Ya, karena belajar ilmu butuh kesabaran, butuh juga perjuangan ya. Dikala beratnya, dikala sakitnya juga kadang memaksakan gitu ya gitu. Juga butuh bagaimana kesantunan gitu ya, perlu ada pada guru dan seterusnya gitu ya gitu. Kadang guru kurang sopan, kadang guru misalnya kurang gimana, nah kan gitu ya, kita harus tempatkan diri kita terhadap guru kita bagaimana gitu ya. Itu juga harus ya bersabar gitu ya gitu ya. Kadang guru ya kurang adabnya juga misalnya, atau melakukan kemakruhan gitu ya gitu, hal-hal yang makruh gitu ya, hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disenangi, maka ya kita juga harus bagaimana
menempatkan diri kita terhadap guru kita. Ya, jangan kita sombong, harus kita rendah hati gitu. Nah itu. Satu perkataan lagi lah ya. In kanar rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhus sinina summas sinina. Kata Al Hasan ya. Sungguh seorang laki-laki telah berhasil mendapatkan adab yang luhur sesudah dia belajar dan melatih diri selama bertahun-tahun tuh. Artinya kemuliaan itu, adab yang mulia, sikap yang mulia, akhlak mulia itu tidak didapatkan sebentar, harus bertahun-tahun belajar lama gitu ya gitu. Harus menempa diri gitu ya gitu. Apalagi ya usia muda gitu ya. Ini masih panjang nih ya. Harus terus-menerus ya menempa diri. Jangan bosan-bosan gitu ya. Jangan merasa capek, jangan merasa cukup juga dalam mencari ilmu ya gitu. Karena itulah nantinya akan senantiasa ilmu itu juga menghasilkan pada diri kita. Kita belajar, kita memuliakan diri kita, kita berakhlak mulia. Nah, gitu ya. Mungkin demikian yang bisa kita bahas hari ini. Nanti lanjutkan hari Kamis ya. Walaupun minkum walau fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna yam qalbul qulub sabil qulub ini tasriful. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.